Pemirsa, lalu mengapa kejadian kekerasan seksual ataupun kejahatan pornografi kembali marak? Para pelaku pun merupakan kalangan kelas bawah. Apakah memang kurangnya literasi digital perihal bahaya pornografi dan juga kekerasan seksual? Kita membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Komnas Perempuan Mariana Amiruddin. Selamat pagi, Bu Mariana. Selamat pagi, Bapak Ibu. Bu Mariana, dari kasus yang terjadi terakhir, dikatakan alasan pelaku melakukan pembunuhan dan pemerkosaan karena kecanduan pornografi, Bu. Apakah benar, Bu, dengan adanya kondisi saat ini, kalau kita lihat ada beberapa kasus terakhir, memang karena kurangnya literasi digital, Bu, atau karena ada gap antara orang tua dan juga anak yang saat ini teknologi semakin maju, namun orang tua pendidikan terkait dengan teknologi untuk mengawasi anaknya ini masih kurang, Bu? Menurut saya semuanya ya, semua faktor itu mempengaruhi banyak anak laki-laki menjadikan pornografi itu sebagai salah satu pelariannya untuk melakukan kesenangan dalam tanda kutip. Jadi, bisa dikatakan sebagai kecanduan seperti itu. Jadi banyak faktor sebetulnya semuanya. Jadi termasuk media yang mudah sekali diakses oleh mereka ya tanpa ada peringatan ataupun akses yang seharusnya tidak bisa ditayangkan gitu untuk anak-anak di bawah umur gitu. Meskipun orang dewasa pun sebetulnya bisa juga ya kecanduan gitu. Jadi menurut saya perlu ada semacam rehabilitasi sebetulnya sebelum itu terjadi. Rehabilitasi maksudnya pencegahan ya untuk bagaimana anak-anak kita ini tidak kecanduan dengan pornografi, dan itu bukan media yang bisa digunakan untuk kesenangan mereka dalam tanda kutip sehingga mereka kecanduan seperti itu. Bu Mariana, apakah ada data dari Komnas Perempuan hingga saat ini berapa banyak sih kasus yang serupa terjadi yang diakibatkan karena kecanduan pornografi, Bu? Kami tidak punya data tentang itu, tetapi bahwa kasus pemerkosaan disebabkan oleh cara orang meniru tindakan-tindakan seksual seperti itu yang berupa serangan ya terhadap perempuan dengan melakukannya secara berkelompok itu memang banyak sekali ya. Dan sejauh ini memang belum ada cara-cara untuk mencegahnya, dan itu masih dianggap di beberapa tempat masih dianggap bahwa itu bisa dijalankan dengan perdamaian gitu antara pelaku dengan korbannya. Jadi masih dianggap itu hal yang bukan kejahatan karena dianggap bisa dimediasi begitu ya kalau dalam proses hukumnya. Nah, selama masyarakat ataupun budaya kita menganggap hal tersebut bukan kejahatan ya, maka itu akan terus-menerus terjadi. Selama budaya kita masih menganggap bahwa menyerang perempuan secara seksual adalah wajar ya, sebuah naluri kelaki-lakian terhadap perempuan, maka itu akan terus terjadi. Dari pantauan Anda dan juga Komnas, apa yang menyebabkan sehingga perilaku tindakan kekerasan seksual ini mungkin bisa dianggap wajar oleh sebagian masyarakat kita? Karena dianggapnya perempuan itu memang objek seksual ya, jadi masih banyak anggapan perempuan itu adalah objeknya seksual kaum laki-laki seperti itu, bahkan anak kandung sendiri ya, pekerja rumah tangga yang di rumah, tetangga, anak tetangga itu bisa menjadi korban. Dan masih banyak yang menyalahkan korban bahwa ini akibat perbuatan perempuan sendiri karena misalnya keluar di malam hari, keluar rumah ya. Padahal kalau kita cek kebanyakan justru kekerasan seksual itu terjadi di rumah ya. Seperti di beberapa tempat seorang anak perempuan lagi sendirian di rumah lalu tiba-tiba didatangi oleh sekelompok laki-laki dan memperkosanya. Itu pemahaman yang seharusnya sudah dihilangkan sejak sekarang ya, sebelum ada korban lagi berikutnya, dan jangan sampai disalahkan kembali. Iya, Bu Mariana, persepsi terkait dengan perempuan adalah objek seksual ini sangat bahaya, Bu, terutama untuk generasi kita, apalagi melihat dengan kondisi yang saat ini literasi digital yang sangat
kurang, Bu, bisa dikatakan. Apa sebetulnya yang bisa dilakukan baik dari pemerintah ataupun lingkungan yang tempat anak ini tumbuh, terutama kalau kita pantau ya, Bu, segmentasinya ini berada di kelas menengah ke bawah, Bu. Sebetulnya sih enggak di kelas menengah ke bawah juga ya, tapi mungkin karena mudah diketahui oleh kita ya, oleh media, mudah diinformasikan, sehingga terlihatnya seperti itu. Sementara kelas-kelas yang lain eh, itu mudah ditutupi ya. Jadi sebetulnya kekerasan seksual itu tidak ada kelas ya. Semua bisa terjadi, semua bisa jadi pelaku, semua bisa jadi korban. Dan caranya seperti apa? Seperti narkoba sebetulnya kan bisa ada sosialisasi pencegahan ya dari RT, RW, sekolah, tempat-tempat ruang publik ya, tempat-tempat rumah tangga, seperti orang sosialisasi soal KB, soal narkoba, spanduk-spanduk. Saya mungkin bisa memberi contoh bagaimana KAI misalnya ya, Kereta Api Indonesia itu bisa menerapkan itu dengan sangat struktural dan sistematis ya, sehingga orang di tempat umum tuh tidak berani untuk melakukan pelecehan seksual misalnya. Nah, kalau ini ada sosialisasi yang gencar, itu bisa mengubah cara berpikir orang bahwa itu hal yang bahwa itu adalah kejahatan, kekerasan seksual dan membuat orang tidak berani bertindak eh, melakukan kekerasan seksual. Paling tidak mencegah ya, tidak membuat mereka tidak berani seperti itu. Lantas bagaimana caranya agar stigma di tengah masyarakat terkait perempuan sebagai objek ini bisa benar-benar dihapuskan atau tidak ada lagi di tengah masyarakat stigma itu? Ya caranya bukan hanya literasi ya, tapi juga menanamkan bahwa laki-laki dan perempuan itu adalah sama-sama manusia ya. Mereka tidak sama, tapi sama-sama manusia. Artinya apa? Perempuan juga harus dihargai apapun yang ada di diri dia gitu. Perempuan itu juga manusia yang butuh tumbuh dan berkembang, yang tidak dijadikan objek yang bisa memilih kehidupannya sendiri tanpa ada rintangan apapun gitu, tanpa dinilai pakaiannya, tanpa dinilai gendernya gitu ya, apakah dia perempuan atau laki-laki, itu seharusnya saling menghormati. Karena tidak adanya sikap menghormati, menghargai terhadap perempuan, maka sekelompok laki-laki itu bahkan di bawah umur itu bisa bertindak sewenang-wenang karena dianggap cuma dengan binatang gitu ya, yang bisa ditangkap seperti seekor rusa, ditangkap lalu dihajar ramai-ramai. Itulah cara orang melihat perempuan di pelosok-pelosok sampai hari ini, juga di ibu kota misalnya. Jadi kira-kira sosialisasi yang gencar seperti itulah yang harus ditanamkan berhari-hari setiap hari seperti itu. Lalu Komnas Perempuan dengan pemerintah upayanya untuk dapat menghentikan itu seperti apa selama ini? Komnas Perempuan memberikan dokumentasi tentang berbagai kasus yang serupa, kemudian kita melakukan kajian terhadap itu dan mendorong adanya kebijakan. Tindak pidana kekerasan seksual adalah sebuah undang-undang yang juga didorong oleh Komnas Perempuan untuk bagaimana negara atau pemerintah bisa melaksanakan aturan tersebut untuk mempidanakan setiap kasus kekerasan seksual yang ada di masyarakat. Selain itu juga undang-undang tersebut juga memberikan peluang untuk memberikan pemulihan pada korban dan juga beberapa hak-hak korban yang harus dipenuhi oleh oleh pelaku, misalnya seperti restitusi dan lain sebagainya. Jadi kalau ditanya apa yang dilakukan Komnas Perempuan, kebijakan itu sudah lahir dan itu harus dijalankan oleh penegak hukum. Baik, Bu Mariana, menarik tadi Ibu sempat menyinggung terkait dengan bagaimana peran dari RT dan RW tempat saat anak-anak itu berada. Bu, saat ini menurut Komnas Perempuan bagaimana sih peran dari RT RW ataupun pemerintah daerah ataupun lingkup yang lebih kecil lagi dalam memerangi pornografi dan juga terkait juga memantau perilaku anak nih, Bu? Ya, menurut saya sih belum terlalu ada kesadaran ya dari para pihak kepentingan gitu. Misalnya nggak usah jauh-jauh ke pelosok ya, di tempat saya di Bekasi ya, misalnya Bekasi, Kabupaten Bekasi,
itu sekolah-sekolahnya belum ada bimbingan, atau misalnya kan ada bimbingan pelajar gitu ya untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu, atau misalnya dalam eh, orientasi-orientasi sekolah, kampus itu tidak ada pemberitahuan atau sosialisasi tentang jangan sampai nanti murid-murid melakukan hal tersebut. Apalagi di tempat-tempat yang lebih mudah diberikan saran ya kepada masyarakat ya, seperti pertemuan RT segala macam. Sampai ke atas itu masih belum belum dianggap hal yang perlu disosialisasikan gitu ya. Juga karena masih belum paham sebetulnya apa itu kekerasan seksual terhadap perempuan khususnya. Seperti Baik. Baik, Bu Mariana, selain dengan ada dokumentasi yang undang-undang diberikan sebetulnya, kepada halo, pemerintah, apakah Komnas Perempuan juga memberikan rekomendasi kepada pemerintah apa yang harus dilakukan untuk memerangi dan juga mengurangi kejadian serupa? Apakah dari sisi aplikasi penggunaannya, pengawasan dari pemerintah seperti apa? Kemudian apakah ada rekomendasi mungkin dari Komnas Perempuan untuk memberikan dana tambahan untuk pemerintah daerah supaya mereka juga memiliki dana untuk melakukan sosialisasi dan juga penyuluhan bagi orang tua terkait dengan pendidikan literasi digital, terutama kalau kita melihat kondisi saat ini teknologi ini sesuai dengan algoritma, Bu, dan banyak sekali yang masih belum memahami itu. sekarang begini, kalau misalnya kesadaran masyarakat itu ditumbuhkan, eh, apa namanya, media pornografi seperti apapun itu tidak akan mempengaruhi mereka, karena mereka tahu bahwa itu bukan hal yang benar, itu bukan hal yang baik, ya. Itu hal yang salah. Jadi tanpa kita membendung pornografinya, karena kan internet ini tidak mungkin ya, apalagi di negara kita itu masih teknologinya masih terbatas ya, sehingga cara untuk mencegah orang tidak menonton itu sulit sekali. Apalagi anak-anak sekarang kan lebih canggih ya, bisa mengakses kemana-mana gitu. Mereka tahu caranya, bagaimanapun caranya mereka pasti tahu. Jadi caranya adalah kesadaran masyarakat itu. Soal penambahan dana, saya nggak tahu ya, karena sosialisasi itu kan bisa dilakukan, bisa diintegrasikan di dalam program-program sosialisasi atau pencegahan terhadap program apapun gitu di dalam pemerintahan, apakah di daerah, di nasional gitu. Jadi em, itu tergantung dari permintaan mereka, seperti itu. Baik, seperti itu ya. Kita harapkan bagaimana nanti bisa ada langkah konkret agar pemerintah bisa benar-benar menekan angka kekerasan seksual, terutama yang dikarenakan kasus pornografi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Wakil Ketua Komnas Perempuan Mariana Amiruddin di Metro Pagi Prime Time. Selamat kembali beraktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.